Gue mau nunjukin satu video yang irritating banget untuk dilihat dan gue benci banget ngeliatinnya. Ini peluru baja, nyalakan, masukin. Oke. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi bersama gue Famisa Yusuf dengan call sign Foxtrot 02 di Bacot Tactical. Teman-teman, gue baru aja pagi ini hari Minggu tanggal 28. Gue nggak ada yang ngebikin gue begini sih, tapi gue merasa bete banget ngeliat sebuah video. Jadi ini terkait dengan Pesulap Merah Marcel Redival yang dia itu ngebongkar semua rahasia-rahasia dukun, dari yang ilmu kebal sampai yang dengan trik atau penipuan lah. Sampai akhirnya ada kasus antara dia dengan Gus Samsudin, kemudian ada lagi Habib Jindan, meskipun kita nggak tahu siapa itu Habib Jindan gitu kan, kenapa sangat vokal gitu terhadap hal-hal yang berbau spiritual, terus perdukunan, sama suatu hal yang berhubungan dengan ilmu kebal yang berasal dari jin atau makhluk dunia lain. Kemudian muncul lagi video-video dukun yang mereka ini menantang Marcel gitu kan. Tapi gue nggak mau bahas di sisinya gitu, karena ada satu video yang ngebuat gue kesel banget, yang ngebuat gue benci banget. Biasanya kalau misalkan gue ngeliat video-video yang kayak gitu, ngeliat dukun-dukun yang sangat vokal nantang Marcel, sampai akhirnya sempet yang namanya Habib Jindan ini dia bilang, ayo kalau misalkan mau kita adu tembak dengan soft gun katanya. Dan dia bilang peluru gotri dari jarak 2 meter berdua saling kayak begini gitu kan. Gua nggak mau nunjukin videonya, gua nggak mau ngebikin video itu viral, tapi gua mau nunjukin satu video yang irritating banget untuk dilihat dan gue benci banget ngeliatinnya. Ini teman-teman videonya. Ini pelurunya. Ini peluru baja. Jarak 2 meter. Lihat ya. 2 meter di sini ke situ, entar deket banget. Jadi ini pelurunya ya. Pelurunya. Oke. Memang masukin. Perhatikan. Nyalakan. Masukin. Oke. Ya. Jadi kita nggak ada editan. Paling editan nanti jangan sembarangan apa tuh, yang profesional gitu. Baik. Terus perutnya belum, terus. Subhanallah. Ya. Diam dulu. Ini sampai rusak nih, diam aja situ, santai. Kita buka ya. Kita buka, coba penggorengan. Diam di situ. Penggorengan sono. Diam di situ. Sebelah sini. Tadi 1, 2, diam sampai dia. Tuh, bolong ya. Masih ada satu lagi. Lihat, perhatikan. Kita lihat. Peluru mental semua. Apakah ada yang nempel? Kalau bebekas wajar. Kalau bebekas itu wajar. Kayak orang dibacok, di apa ada bekasnya itu wajar. Ya. Ini jarak 2 meter ya. Ini 1, 2. Ini juga bakal hilang nanti dalam 2 hari 3 hari, pakai ludah diginiin ya, tempel hilang. Sekarang kita lihat pahanya. Paha ini 2 kali. Yang bertanda 1, ini tidak 1. Subhanallah. Ini Masya Allah. Itu peluru apa pistol abang copot itu. Karena ini. Nah ini 1 di sini. Bertanda ya, tidak ada peluru, tidak masuk. Kalau pelurunya nempel masuk, dia berarti jebol. Tapi 1 tidak ada. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya jelas-jelas si yang gua tonton ini part 2 dari seorang yang namanya Bang Haji Ridwan. Kesel banget ngeliatnya. Pertama gini ya, gua pemain airsoft gun, gua seorang airsofter.
Gua main tembak reaksi dengan airsoft gun gitu. Dan gue juga tahu apa rasanya kena peluru airsoft gun yang berkekuatan 420 fps dari jarak 2 meter. Gue pernah. Jadi suatu ketika gue pernah ketembak sama teman gue sendiri dari jarak 2 meter. Unit dia itu pelurunya menggunakan baby bullet 0,3 gram dan berkecepatan 420 feet per second. Dan itu kena kulit langsung ke gua. Dan itu hanya merah-merah. Dan yang Bang Haji Ridwan punya ini katanya airsoft gun-nya ada izinnya. Ini orang perbakin gue yakin pada ketawa loh ngeliat video ini. Seseorang yang membeli senapan angin dengan surat izin ya, mungkin yang dia maksud itu adalah kartu tanda anggota. Gua nggak tahu anggota klub nembak mana yang ngasih dia izin itu sampai dia berani menunjukkan, karena seorang airsofter, seorang shooter, seorang penembak itu nggak akan pernah nembakin unitnya ke orang, ke siapapun, bahkan ke teman aja nggak pernah gitu. Kalau misalkan kita ngarahin itu ke teman kita di shooting range, kita kena sanksi, kita bisa kena ban malah. Maka dari itu orang ini tuh nggak legit untuk memegang replika senjata api gitu. Dan kalau misalkan gue lihat ya, unit airgun ini yang seorang yang bernama Bang Haji Ridwan ini pakai, itu adalah unit airgun atau senapan angin yang menggunakan CO2 gas CO2 ya. Dan unit dia ini non blowback, jadi dia nggak ada blowbacknya. Unit yang non blowback itu rata-rata 500 sampai 700 fps menggunakan peluru GO3 6 mm. Dan peluru GO3 ini emang sebenarnya buat bukan buat berburu ya. Kalau misalkan buat berburu beda lagi. Buat yang berburu itu menggunakan senapan angin yang laras panjang biasa atau pakai PCP namanya. Dan pelurunya juga dia pakai peluru senapan angin yang ukurannya itu kaliber 0,45 mm. Yang dia pakai ini adalah peluru GO3. Gue sampai bete banget loh ngebahas ini, tapi sebenarnya harus agar teman-teman yang nonton ini memiliki wawasan yang luas dan teredukasi. Jadi peluru GO3 ini yang dia punya ini rata-rata FPS-nya yang gue sebut tadi 500 sampai 700 FPS. Tapi ini ada tapinya. Ini hanya boleh ditembakkan kepada target. Mau target siluet kayak, mau target kertas kayak, atau mau target pin plate. Dan digunakannya hanya di lapangan tembak, bukan ke orang lain. Meskipun ke orang lain nggak akan tembus kulit ya. Sebenarnya nggak akan tembus kulit. Beneran. Peluru GO3 itu nggak akan tembus kulit kalau misalnya ditembakkan dari jarak 2 meter. Terluka, iya. Karena kalian tadi juga melihat gitu kan. Orang yang ditembakin pakai peluru GO3 ini, kulitnya tuh kelihatan seperti melepuh. Ya, itu luka yang akan dia dapatkan. Kalau misalnya dia bilang kan gini, oh ini karena ilmu kebalnya misalnya. Jadi alhamdulillah nggak tembus, dia bilang. Come on. Itu peluru GO3 nggak akan bisa tembus, kecuali kalau misalkan pakai peluru ramset mungkin bisa tembus, karena peluru ramset itu adalah basically paku yang diledakkan dan jadi proyektil. Dan bisa juga sempat juga yang namanya Habib Jindan itu bilang kalau perlu kita pakai senapan polisi katanya, pistol beneran. Pistol beneran itu sama sekali nggak boleh ditembakkan ke orang lain dengan alasan pokoknya disengaja, itu nggak boleh sama sekali, kecuali untuk self defense, dan itu hanya boleh dioperasikan oleh petugas keamanan atau aparat, atau ya kepolisian atau ya TNI atau BRIMOB dan segala macam. Bahkan anggota Perbakin pun punya pistol itu peraturannya nggak boleh dibawa sembarangan, bahkan nggak boleh disimpan di rumah bahkan. Jadi unit senjata api itu hanya boleh digunakan di lapangan saja, dan itu unit semuanya dikandangin, nggak ada yang dibawa-bawa.
Lu siapa? Lu gangster bawa-bawa senjata itu? Nggak mungkin dong. Ya begini ya teman-teman ya. Gue nggak peduli mau ada dukun kayak, mau ada santet kayak. Gue sendiri pun percaya ada hal gaib. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita bahas dan sesuatu yang nggak berguna gitu untuk hidup kita. Ya kalau misalnya ada hal yang gaib, ya udah, nggak ngaruh. Emang hal gaib apa nggak ngasih lo apa gitu kan? Mending gua aktivitas seperti biasa di kehidupan gue masih ada aktivitas yang lebih menyenangkan daripada mendalami hal-hal yang gue kayak gitu. Satu hal lagi nih, kalau misalkan seorang shooter itu nggak akan mungkin pamer-pamer unitnya untuk mengintimidasi orang lain. Kayak contohnya, di jalanan ada yang mengintimidasi orang lain seperti kasus-kasus sebelumnya, itu termasuk penyalahgunaan unit replika senjata api, meskipun hanya pakai airsoft gun. Kemudian begal yang menggunakan airgun yang dimodifikasi agar bisa menembakkan proyektil ramset, itu penyalahgunaan, akan kena pidana. Dan ini menembakkan ke orang hanya demi menunjukkan dia ini punya ilmu kebal, padahal gotri itu nggak bisa tembus kulit, sebenarnya hanya melukai doang, itu juga akan kena tindak pidana, kena undang-undang darurat, penyalahgunaan replika senjata api atau penyalahgunaan senjata. Teman-teman harus tanamkan itu baik-baik. Kita harus bijak dalam menggunakan replika senjata api. Kalau misalkan ada yang menyalahgunakan replika senjata api, itu berarti keanggotaannya harus dipertanyakan. Karena seringkali terjadi orang yang beli airgun dan diberi kartu tanda airsoft, kartu tanda anggota. Dan ternyata ketika diaudit, setelah ditahan dan diaudit, ini unit dapat dari klub mana, ternyata klubnya itu fiksi atau bahkan sudah tidak aktif dan tidak ada anggota. Jadi gini teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang gua pernah dengar adalah ada satu orang yang dia ini mau latihan nembak dan punya klub. Tapi kalau misalnya punya klub itu minimal harus beberapa anggota dulu, 10 atau 20 itu gue lupa. Dan dia itu bikin klub yang anggotanya itu sebenarnya fiksi. Kayak gitu loh. Dan itu kadang terjadi, tapi ketika diaudit, klub itu langsung ditindak. Karena kadang ada beberapa oknum yang mempermudah proses tertentu ya. Maka dari itu, teman-teman, kalau misalkan punya replika senjata api, kalian harus tanya ke diri kalian sendiri dulu, buat apa? Kalau misalkan nggak ada gunanya, hanya jadi pajangan di rumah, nggak usah. Mending beli airsoft gun spring aja. Mainan anak kecil, kalian pajang aja di situ. Atau beli aja replika senjata api yang korek tuh, kalian pajang aja di rumah. Tapi kalau misalkan tujuan kalian itu misalnya untuk latihan nembak, atau bahkan lebih bagus menjadi atlet tembak, itu jauh lebih bagus karena ya lu dapat prestasi daripada lu show off gini nembakin ke orang lain. Gue yakin yang ditembakin peluru gotri ini besok-besoknya memar-memar, sakit-sakit gitu, malas juga kan kalau misalnya lu jadi dia gitu. Kayaknya cukup segitu aja sih. Gue mengungkapkan keluh kesah gue tentang penyalahgunaan replika senjata api jenis airgun ya kali ini ya. Dan terkait konflik yang ada, itu nggak usah dihiraukan, itu urusan mereka. Tapi ini harus dihentikan karena kalau misalnya orang-orang kayak gini tetap meyakinkan orang Indonesia bahwa kita nih kebal, ditembak peluru gotri itu nggak tembus kebal. Meskipun ditembak peluru gotri itu, gue ulangi sekali lagi, ditembak peluru gotri itu bisa luka. Lukanya itu semacam melepuh, nggak berdarah langsung ya, melepuh dulu. Jadi nggak berdarah langsung. Jadi kita nggak boleh kita harus pinter-pinter dalam menonton
sebuah konten di internet gitu, karena orang udah bebas banget sebar konten yang nggak benar. Gua nggak mau ngejudge bahwa ini adalah konten yang nggak benar, tapi beliau ini udah jelas-jelas menunjukkan hal yang nggak benar sebenarnya. Dan gua nggak mau ngomong mohon maaf kalau misalnya saya bilang gini, enggak, Anda salah. Dan saya di sini untuk mengedukasi Anda. Oke? Kalau begitu sekian, cukup dari gua, Famisa Yusuf dengan call sign Fox Road 02, signing out.